ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya pribadi berwasiat pada diri saya, umumnya kepada para hadirin. Kita selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah perjalanan kita di bulan suci Ramadan, kita digembleng oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka setelah Ramadan kita pertahankan nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itu yang menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah dengan takwa Allah dan husnul khuluq, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita mendekat di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya ingin kita rindu dengan suasana-suasana yang kita laksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Paling tidak kita bisa istiqomah. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib di bulan suci Ramadan, misalnya sholat berjamaah, maka kita istiqomahkan setelah bulan Ramadan ini. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baca Al-Quran, sholat malam, sedekah atau yang lainnya, maka kita istiqomahkan setelah bulan suci Ramadan ini. Kalau kita menjaga lesan kita dari hal-hal yang menyakitkan saudara kita, dari hal-hal ucapan yang membuat orang lain sakit hati, maka hari ini kita istiqomahkan untuk menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in khibba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu
yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah kita istiqomahkan adalah suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintai. Maka agar kita dicintai oleh Allah, maka jangan kita tinggalkan amalan-amalan ibadah sunnah para hadirin. Termasuk kita menjaga lisan kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114, Allah memberikan petunjuk apa yang kita bicarakan yang terbaik, kita berbicara, kita percakapan sehari-hari. Di dalam surat An-Nisa diterangkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'ruf aw islahum bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan mereka kecuali orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Para hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa tema pembicaraan atau obrolan atau bisikan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan pahala yang sangat besar. Yang pertama adalah illa man amara bisadaqah, yaitu mengajak untuk bersedekah. Illa man amara bisadaqah, mengajak untuk bersedekah. Bisa mengajak tidak hanya menggerakkan orang lain, tetapi membersihkan hati dan sifat kikir, sifat cinta dunia. Mengajak sedekah ini dengan hikmah dan keteladanan. Ini adalah dakwah yang hidup, yang mudah diterima, yang berdampak langsung para hadirin. Menganjurkan sedekah berarti membuka pintu pahala berlipat, meskipun kita belum mampu memberi banyak. Apa yang kita lakukan? Mengajak bisa dengan medsos. Kita tunjukkan pembangunan masjid kita. Kita tunjukkan keadaan saudara-saudara kita yang penting untuk kemakmuran masjid, untuk kemaslahatan umat. Mengajak kita untuk bersedekah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nge-share perintah untuk bersedekah. Apa bentuk bersedekah? Bisa dengan uang, kebutuhan masjid, kebutuhan sosial, bisa dengan pemikiran, bisa dengan tenaga. Semuanya saling mendukung. Kemudian waktu yang tepat bersedekah. Sebenarnya waktu kapanpun tidak ada batas, karena bersedekah ini sewaktu-waktu, tidak menunggu kita kaya, tidak menunggu
dapat rezeki banyak, tidak menunggu kita setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan usia dan diberikan karunia rezeki oleh Allah, maka kita bisa memberikan sedekah itu. Jangan sampai keliru memberikan sedekah untuk hal-hal yang maksiat. Ini berarti kita mendukung para hadirin. Maka yang tepat adalah dengan yang terjadi terutama di masjid ini, apa kekurangannya? Untuk kemakmuran masjid, saudara kita, kemaslahatan, ada baitul mal, insya Allah akan tepat sasaran para hadirin. Kemudian yang kedua, au ma'rufin, yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Ini berat para hadirin. Kadang-kadang kita mengajak untuk menghadiri kajian, tetapi kita sendiri tidak hadir, kecuali karena uzur. Ini menjadi problem. Ajakan kita ini tidak diterima. Mengajak sedekah hanya mengatur tapi tidak pernah sedekah. Tidak sedekah urunan rembuk atau yang lainnya. Begitu juga dengan mengajak kebaikan, hanya mengajak. Maka ucapan, mengajak ucapan itu masih kalah dengan bilhal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dengan perbuatan itu lebih fasih, lebih bisa diterima dari hanya sekedar ucapan para hadirin. Mengajak kepada kebaikan ini menumbuhkan rasa saling peduli, rasa cinta, rasa tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengajak kebaikan, mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk berbuat baik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di zaman yang sekarang ini? Maka kita mengajak saudara-saudara kita dimulai dari diri kita sendiri. Karena problem kalau kita mengajak orang lain sementara keluarga kita, diri kita belum bisa memberikan contoh. Tunjukkan diri kita, saudara kita, kemudian kita mengajak orang lain. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Ini para hadirin. Jadi kesolehan kita ini tidak hanya kesolehan pada diri kita sendiri. Ini bisa terus menyebar kepada keluarga kita, menyebar kepada tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, di lingkungan kita. Ini dakwah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Tidak rugi para hadirin ketika mengajak. Oh, dia tidak mau, kita ajak sekali dengan cara yang baik. Mungkin kita perlu silaturahim, mengajak dengan yang baik, tidak dengan kekerasan. Ini salah satu cara kita dakwah.
Kemudian bagaimana Rasulullah ketika tahu bahwa Abu Lahab yang sudah dinas di dalam Al-Quran tidak akan beriman. Tetapi para hadirin, Rasulullah tidak patah semangat untuk mengajak Abu Lahab ini, pamannya, diajak untuk beriman kepada Allah. Diriwayatkan beliau ini mengajak Abu Lahab itu sampai 50 kali lebih per hari. Jadi kalau kita mengajak orang sekali, 2 kali, 3 kali belum apa-apa para hadirin. Padahal kita belum tahu mereka menerima atau tidak. Kalau Abu Lahab sudah jelas tidak akan menerima, tetapi Rasulullah tetap mengajaknya. Barangkali dia mau. Itu sebagai contoh kita untuk tetap dakwah itu tidak putus asa. Kemudian ada teman yang mengucapkan yang tidak baik, sudah putus, sudah, saya tidak mau menjadi panitia, saya kapok dan seterusnya. Ini belum apa-apa Pak Haji. Dalam hal kebaikan itu biasa. Kalau kita rugi, kalau kita kemudian melepaskannya, sudah. Terus apa yang kita lakukan Pak Haji? Sama halnya dengan ketika kita sholat. Sholat itu salah satunya yang diterima oleh Allah adalah yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengatakan, kalau sholat itu kok susah untuk ingat kepada Allah. Ya sudah, tidak sholat saja. Maka ini ya rugi. Sehingga ada sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, menyampaikan untuk khusyuk ingat kepada Allah itu yang susah. Sholatnya tidak akan diterima. Rasulullah menyampaikan, kalau kamu tidak sholat maka setan yang menang. Tetapi kalau kamu sholat dan berusaha untuk supaya khusyuk ingat kepada Allah, Allah akan menerima. Seperti halnya seorang ibu mengajari anaknya untuk berjalan, anak yang kecil mulai berjalan menuju ibunya. Bagaimana tega ibunya, seorang ibu, pasti ibunya akan menemuinya, menuju anaknya tadi yang mulai berjalan tertatih-tatih untuk menuju ibunya, akan disambut oleh ibunya. Begitu juga kita ketika sholat masih kurang ingat kepada Allah, tetap kita berusaha. Insya Allah Allah akan menyambut kita, sholat kita, walaupun secara yang kita lakukan ini belum sampai maksimal khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang di dalam Al-Quran ini yang diperbolehkan percakapan yang diridhoi oleh Allah dengan pahala yang besar, yaitu au islahum bainan nas, mendamaikan pertikaian. Ada saudara kita yang mungkin kurang bagus sehingga ada cekcokan, mungkin kondisinya konflik. Ini maka kita untuk mendamaikan ini luar biasa para hadirin. Itu pahalanya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ala ukhbirukum bi afdali, ala ukhbirukum bi afdali man darajat asyam wassalati wassadaqati, qalu bala, qala islahu dzatil ladzina wa fasadi dzatil ladzina khaliqah, qala islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain khaliqah. Maukah
aku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa, sholat, dan sedekah. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan rusaknya hubungan adalah pencubur atau perusak agama. Maka kita jaga para hadirin, setelah kita berhalal bihalal, saling memaafkan, terus kita jaga kerukunan kita agar kita mendapatkan wasaufa nu'tihi ajrun azimah, dengan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga keimanan kita, menjaga amal soleh kita tetap istiqomah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها الحاضرون ولازم الصلاة على خير خلقه فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من أهلنا من أهل قريتنا من بلد هذا إندونيسيا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام حقنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبات الندامة إنك السميع الدعاء. ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إلى العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على النعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.